Halo guys, balik lagi di YouTube channelnya Febriana Helmet nih. Teman-teman di rumah gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat nih. Setelah di video kemarin ya sudah kita lakukan sesi unboxing nih. Helmnya juga nih masih ada, ukuran yang sama, warnanya sama. Di video kali ini gua bakalan bikin komparasinya nih. Walaupun untuk yang GM King Fighter Ultra ini belum ready di toko-toko ya. Jadi teman-teman biar lebih enak lagi aja, di saat barangnya udah masuk, kalian udah tahu nih perbandingannya dengan helm di harga yang setara dengan King Fighter Ultra ini. Maka dari itu sebelum videonya dimulai, gua mau ingetin lagi buat teman-teman semua dibantu subscribe channel Febriana Helmet ini dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman gue mau kasih info buat kalian yang mau cari aparel, yang mau cari helm juga, atau cari perlengkapan untuk riding nih kayak waist bag, balaklapa, cari aja di Instagram Twills ID atau kalian bisa cek di online shopnya Febriana Helmet. Ini salah satu artikel yang gue pakai, ini t-shirt yang artikel terbaru yang varian grey. Untuk harganya ini pokoknya affordable, harga untuk budget pelajar masuk ya, untuk budget karyawan juga masuk banget guys. Langsung aja kita ke pembahasannya ya guys ya. Jadi ini dia helm yang bakal gua komparasi dengan helm GM King Fighter Ultranya, yaitu ada dari merek KYT Kyoto. Ini helm hype banget di range harga 400 ribuan. Ini menurut gua salah satu pilihan yang emang pilihan terbaik lah buat kalian yang cari helm budget pelajar 400 ribuan. Kalian pasti pilih KYT Kyoto ini, dan banyak juga untuk teman-teman yang mungkin udah pakai untuk KYT Kyoto ini. Itu jadi salah satu alasan kenapa gua compare GM King Fighter Ultra ini dengan KYT Kyoto. Apakah dengan tipe terbaru, dengan model-model baru, dan pastinya dengan fitur-fitur terbaru nih bisa menggantikan pilihan untuk range harga 400 ribuan menggeser si KYT Kyoto ini. Pertama nih, dari segi desain, kedua helm ini untuk dari segi desain bukan tipikal helm yang menawarkan desain sporty, berspoiler, lancip-lancip. Tidak, dua helm ini menawarkan desain yang elegan, minimalis, tapinya ergonomis ya guys ya. Nih salah satunya di bagian belakang. Kedua helm ini tidak dibalut dengan spoiler. Jadi tidak ada spoiler untuk di kedua helm ini. Jadi dia cuman ada kayak lekukan gini, sedikit dibikin tajam biar tidak plontos banget. Begitupun dengan si GM King Fighter Ultra ini, dia sama-sama tidak ada spoiler tambahan. Nah, jadi KYT Kyoto ini sedikit cerita kenapa banyak banget dipilih, karena kadang beberapa orang ada yang kurang suka dengan tipe helm yang lancip-lancip. Ini bisa jadi nih pilihan terbaik nih. GM King Fighter Ultra ini bisa jadi pilihan terbaik juga di saat kalian sudah mulai jenuh banget ya dengan helm yang modelnya lancip-lancip. Dihadirinlah helm tanpa model spoiler. Berbeda dari lekukannya aja, desain dalam artian di sini tidak menggunakan spoiler untuk kedua buah helm ini. Nah, untuk di bagian ventilasi nih, di bagian ventilasi kedua buah helm ini punya sesuatu yang berbeda. Untuk GM King Fighter Ultra ini hadir dengan fitur triple fan ya, atau 3 ventilasi untuk di bagian topnya. Di bagian tengah, kiri kanannya ada tambahan satu-satu. Jadi total 3 ventilasi ini. Nah, di sini jujur ya, karena di toko mobilitas kita untuk ngirim-ngirim semua itu pakai helm KYT Kyoto, bedanya itu yang warna putih. Untuk ventilasi kalian tahu sendiri, untuk KYT Kyoto hanya ada di bagian center, di bagian tengah aja. Dan ini yang modelnya kayak INK Dynamic ya. Kalian tahu lah ini terinspirasi dari helm apa. Jadi untuk ventilasinya ada di bagian tengah aja. Ngomongin ventilasi, ngomongin soal efisiensi keademannya nih. Untuk kedua buah helm ini, untuk KYT Kyoto, jujur untuk ventilasinya kurang begitu berasa teman-teman, karena kita pakai setiap hari. Jadi kita tahu untuk si KYT Kyoto ini luar dalam, jadi kita udah hatam banget ya. Untuk bagian ventilasi kurang begitu berasa untuk di KYT Kyoto ini. Sedangkan kalau kalian cari helm dengan ventilasinya adem, dengan tampilan ventilasi yang lebih fresh, lebih kekinian, kalian bisa order si GM King Fighter Ultra ini hadir dengan fitur triple fan, dan pastinya untuk ventilasinya ini adem banget, karena kemarin si bos juga udah coba fitting ya, dan udah coba dikasih simulasi kalau lagi di jalan. Ini beneran adem, dan gua lihat-lihat untuk di bagian ventilasinya pun bener guys, bolong, dan di situ ada aliran udaranya tuh untuk sirkulasi di bagian FPS-nya ya. Jadi ada cekungan-cekungan untuk sirkulasi udara dari si helm GM King Fighter
Ultra ini. Nah, menurut gua kalau kalian tolak ukur dari segi tampilan dan ventilasi, jujur gua lebih rekomendasi untuk sekarang di GM King Fighter Ultra ini, selain fresh, selain dengan tampilan ventilasi yang baru, juga helmnya juga tipe baru guys. Karena untuk KYT Kyoto dari dulu ya belum ada perubahan. Perubahan hanya ada sedikit. Waktu itu tuh ada Kyoto sempat yang double visor, lalu ada Kyoto biasa, dan ini Kyoto R. R ini berarti untuk yang paling terbaru. Bedanya di bagian sini, dulu tuh Kyoto yang ada di toko tuh yang kita pakai mobilitas ya, di sini tuh kayak ada belahannya gitu guys. Pokoknya nanti gue tampilin nih kayak gini nih Kyoto yang sebelumnya nih yang dipakai di toko. Nah, berbeda kan dengan KYT Kyoto yang sekarang nih. Sekarang udah lebih bulat ya, gak ada garis-garisnya lagi. Dan tipenya di tagnya aja di sini dia Kyoto R ya, KYT Kyoto R. Kalian tahu sendiri lah KYT Kyoto seperti apa pada era jayanya ya, harga tergoreng-goreng. Pokoknya itu wah luar biasa lah. Paling tinggi di toko ini kita jual di harga 450. Bukan karena kita memanfaatkan situasi, bukan ya guys ya. Karena untuk barangnya, alokasi barang KYT Kyoto ini, di saat beli dua itu harus beli helm full face-nya satu tuh. Bayangin ya. Bisa harga normal tapi kalian harus beli dua dan beli satu full face-nya. Jadi wajar aja untuk harganya waktu itu sempat melambung tinggi, tapi untuk sekarang di toko Febriana Helmet untuk harganya sudah kembali stabil. Nah, lanjut lagi kita ke pembahasan helmnya. Kita bahas sekarang di bagian visor. Nah, ini salah satu kurangnya dari KYT, kurangnya updatean ya. Ya mungkin karena brand gua udah laku kali ya. Di sini untuk di bagian visor, KYT Kyoto ini tetap mempertahankan visor warna clearnya di saat helm-helm lain berlomba-lomba nih bikin fitur visor, ada nama visornya, udah KYT mah adem-adem aja. Dia masih menggunakan visor bawaan clear teman-teman ya. Jadi ini rekomen banget buat teman-teman yang cari helm dengan bawaan visor smoke, kita punya dari GM King Fighter Ultra ini. Untuk fitur yang ada di visor ini telah disematkan fitur C1 Optic ya, C1 Optic. Kalian penjelasannya bisa nonton di video gua yang ini, video unboxing. Di situ gua udah jelaskan untuk fitur dari visor C1 Optic ini. Intinya dia bisa meredam cahaya sampai di 98%. Jadi kalian gak bakal kesilauan saat pakai helm si GM King Fighter Ultra ini. Nah, menurut lu gimana bang untuk helm KYT Kyoto, apakah bakalan terus kayak gini? Ya mudah-mudahan nanti ada update-annya ya guys ya. Karena untuk barangnya sendiri pun dengan visor clearnya aja dia udah laku. Mungkin nanti semoga aja nih dari pihak KYT ada updatean Kyoto tipe baru, atau updatean dari Kyoto-nya, atau malah mau ngeluarin tipe baru dengan balutan visor smoke, dan mudah-mudahan ada fitur-fitur baru lagi gitu ya di visor. Selain kemarin di NHK ada RHD lens, di GM ada C1 Optic, mudah-mudahan di KYT nanti ada fitur terbarunya. Lalu kita bahas ke bagian interior teman-teman nih. Nah, kedua buah helm ini mempunyai desain interior yang sama, kurang lebih sama, modelan busa cheek padnya sama ya. Jadi dia busa cheek padnya modelannya sama. Nih. Hanya berbeda dari segi warna dan pastinya dari tekstur busanya ya. Nanti kita coba untuk masalah tekstur itu saat sesi fitment. Lalu untuk ngomongin ukuran bang, size-nya ya. Kedua helm ini size-nya sama-sama M. Nanti kita coba pahami lagi untuk karakteristik fitment dari kedua buah helm ini seperti apa, apakah ada perbedaan. Nanti itu kita cek di bagian sesi fitment aja. Nah, untuk helm ini dua-duanya sudah glass speed belum? Kalau GM King Fighter Ultra ini dia emang belum ada tag guys. Tapi di saat kita hadir di launching dan di situ kita dikasih keterangan di PPT-nya ya. Jadi setiap kita datang ke launching produk helm baru, jadi kita nonton PPT soal helm tersebut. Jadi di situ sudah disematkan optical glass speed ya, atau sudah support untuk yang berkacamata. Jadi untuk si GM King Fighter Ultra ini, jadi dia sama kayak NHK N1 Max, dia cuman belum ada tagnya aja, tapi dia udah ramah untuk yang berkacamata. Lalu untuk si KYT Kyoto ini gimana? Sampai sekarang kayaknya belum ada info ya, gua belum tahu. Mungkin dari kalian ada yang tahu. Untuk KYT Kyoto ini setahu gua belum wearable glass atau glass speed. Karena untuk KYT sendiri kalau dia sudah support untuk yang berkacamata, dia bakalan kasih tag warna merah seperti di KYT Galaxy, KYT NFJ dan helm-helm full face yang sudah glass speed.
Untuk ketebalan busanya kurang lebih sama, perbedaan dari teksturnya aja, tekstur kainnya aja nih. Nah, dari warna jujur gue lebih suka yang warna si GM King Fighter Ultra ini karena hitam. Kalau ini di KT Kyoto dia navy ya, biru-biru gitu. Kurangnya satu guys, kalau kotor itu kelihatan banget kalau busa warna seperti ini nih. Ya kotor kelihatan banget, ketara banget karena dia kan biru. Nanti agak kecoklat-coklatan kalau kotor. Lebih better yang warna hitam, dia lebih pekat, jadi gak terlalu nyiriin banget ya kalau helmnya itu kotor. Nih, satu ya kurangnya helm KT Kyoto ini di saat kita pakai untuk sehari-hari. Ini gue jujur-jujuran aja. Satu, kalau anti tapnya kebuka ini besiul, berisik banget. Nah, jadi kalian pastiin kalau yang punya helm ada fitur anti tap, mau di KT Kyoto ataupun helm lain, dipastikan untuk anti tapnya ini tertutup rapat karena kalau kebuka sedikit pun itu berasa banget di kuping, besiul. Nah, ini salah satu kurangnya dari GM dan NHK, dia belum punya fitur anti tap ya. Jadi itu belum ada. Jadi bisa jadi pertimbangan buat kalian untuk pilih kedua helm ini. Secara untuk range harganya hampir sama. Nah, untuk salah satu kekurangan dari KT Kyoto juga menurut gua itu dari segi bobot ya. Sehari-hari ini agak cukup berasa ya guys ya, apalagi untuk jarak jauh karena bobotnya sendiri agak sedikit lumayan. Nah, GM King Fighter Ultra ini hadir di bobot yang cukup ringan di 12 plus minus 50 gram teman-teman. Lalu dari ukuran shell gimana? Ukuran shell nanti kalian nilai sendiri aja menurut kalian seperti apa. Karena menurut gua untuk ukuran shell nggak terlalu jauh beda. Aja guys, kita coba fitment helmnya nih mulai dari KT Kyoto. By the way ini dua-duanya udah size M. Warnanya yang satu gunmetal, yang satu ini GM ini dark gray. Langsung kita coba dari KT Kyoto nya dulu ya. Nah, KT Kyoto ini tipikal fitmentnya dia yang ngepit gitu guys. Jadi kalian kalau cari fitment ya, helm dengan fitment yang enak bisa pilih KT Kyoto dinamik ya. Mungkin GM juga salah satu nih nanti kandidatnya. Nah, ini size nya M ya. Nah, ini size M, ngepit pas banget, gak ada celah di kepala gua. Tampilannya seperti ini. KT Kyoto dipakai di tinggi badan 165an ya, berat badan gua di 60. Ini bagian depan dan ini bagian sampingnya. Gimana untuk ukuran shellnya aman nggak untuk di bobot yang segede gua? Sekarang kita coba yang King Fighter Ultra guys. Nah, let's go. Kita sekarang coba yang GM King Fighter Ultra Edition. Nah, untuk karakteristik fitmentnya perbedaan yang cukup berasa. Untuk si GM ini agak lebih dalam, jadi beneran lebih masuk ya, lebih dalam dibanding KT Kyoto. Untuk fitmentnya aman, nggak ada celah atau gimana. Padding busanya enak dan pastinya ya lebih ringan dari si KT Kyoto. Ini dia tampilannya, bisa kalian bandingkan dengan KT Kyoto. Kira-kira lebih cocok yang mana? Untuk di postur yang seguah, tinggi badannya di 164an, lebih cocok yang mana di antara kedua buah helm ini? Lalu untuk fitment udah kita coba, salah satu yang berasa tadi untuk si GM King Fighter Ultra ini dia terasa lebih dalam untuk di bagian fitmentnya. Jadi untuk padding busanya juga enak. Kedua buah helm ini menawarkan fitur fitment yang enak banget guys. Jadi bisa kalian bandingkan nanti kalau misalkan barangnya udah masuk ke toko, kalian boleh datang ke toko kita untuk membandingkan kedua buah helm ini. Jadi kalian bisa dapat experience-nya di saat fitment kedua buah helm ini. Nanti tapi ya kalau barangnya udah masuk, kalian langsung meluncur aja ke tokonya Febriana Helmet. Di Google Maps alamatnya ada, bisa kalian cek aja kalau kalian bingung. Lalu untuk fitur-fitur yang lainnya gimana bang hasil dari komparasinya? Menurut gua untuk dari segi tampilan, kalau tampilan mah itu balik lagi ke selera guys, menurut gua ya. Jadi gua nggak bisa maksain kalian terima sudut pandang gua untuk di bagian tampilan. Jadi tampilan mah silahkan kalian nilai di kolom komentar mana yang lebih enak gitu dilihatnya untuk dari segi tampilan.